Sebentar, saya coba sharing dulu. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Ya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan sistem pertanian cerdas. Ya. Kita akan mulai dari kenapa sih pentingnya ya pertanian cerdas itu. Ya. Apa dan mengapa. Nah, kita mulai dari latar belakang ya. Jadi kita itu di sini sistem ketahanan nasional itu ya dirumuskan bahwa salah satunya itu adalah sistem ketahanan pangan. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 18 2012 itu tentang pangan ya, bahwa kita itu harus mempertahankan ya ketahanan pangan, yaitu dengan cara memenuhi pangan bagi negara sampai ke setiap perseorangan yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi dimulai dari persediaan pangan yang cukup, gitu. Cukupnya itu jumlahnya ataupun mutunya, gitu. Ya, aman, ya, safety food, ya, beragam, bergizi, dan merata, dan terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hidup sehat, bisa hidup sehat, sehingga bisa aktif dan produktif dan sustainable ya secara berkelanjutan. Jadi begitu ya. Itu yang pertama. Penting. Jadi ketahanan pangan itu penting ya. Landasan kebijakan ini juga ada terus ya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden ya, sampai ada di situ rencana aksi nasional, rencana aksi daerah ya, pangan dan gizi ya. Jadi RAN sama RAT pangan dan gizi. Jadi itu situasinya di negara kita ya. Dan kerangka yang dibangun ya agar ketahanan pangan dan gizi di Indonesia itu bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan ya oleh kita semua ya, maka kerangkanya itu ada 3 hal tuh di situ ya, yang berhubungan dengan pemanfaatan ya, pemanfaatan itu dengan konsumsi pangan dan gizi di dalamnya ya. Terus kemudian ketersediaannya ya, terus keterjangkauannya atau distribusinya gitu. Ya. Jadi di situ ada kebijakan ekonomi dan pangan juga di sana, ada kebijakan otonomi dan desentralisasi juga di sana. Ya, karena Indonesia itu terdiri dari beragam pulau-pulau dan daerah-daerah yang pangannya itu berbeda-beda ya potensinya gitu.
Ya, jadi ada apa istilahnya tantangan-tantangannya, ya, baik di dalam luar negeri ataupun di dalam negeri, ya. Tantangannya itu adalah penduduk, ya, terus perubahan iklim global, gitu, kinerja ekonomi kita, ya, dan dinamika pasar pangan, dan juga ada bencana juga, ya, yang harus diperhatikan. Nah, kerangka tiga unsur ini juga ditunjang dengan sumber daya, ya, sumber daya yang tersedia di negara kita, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh kita, ya. Selain kita juga merupakan sumber daya SDM. Sekarang kita kenapa di komputer belajar pertanian cerdas, gitu. Itu juga dalam rangka meningkatkan SDM. Ya, kita mencoba mengawinkan antara teknologi informasi dengan bagaimana kita bisa mempertahankan ketahanan pangan. Sehingga salah satu upayanya itu adalah smart agriculture misalnya. Kita juga punya lahan yang sangat luas, punya air yang sangat banyak. Ya. Jadi artinya alam kita itu sangat luas, ya, sangat bisa dimanfaatkan untuk bertani. Berbeda dengan alam-alam di tempat lain, ya, yang harus benar-benar berbantuan teknologi, ya, sangat berat gitu, ya, ketergantungannya kepada teknologi. Alam-alam subtropis tuh, ya, dari sekian banyak waktu tuh dia hanya cuma kurang lebih 3 bulan yang tersedia setiap tahunnya, ya, 2-3 bulan, yaitu pada musim panas. Sedangkan musim lainnya nggak ada harapan buat nanam-nanam, ya, begitu. Jadi kalau di kita sih dengan teknologi yang sedikit aja kita bisa menghasilkan banyak, apalagi kita pakai teknologi yang luar biasa, gitu. Ya. Kita juga punya budaya-budaya kearifan lokal yang banyak juga, ya, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari kearifan lokal yang kita bisa kombinasikan dengan teknologi. Ya. Dan juga kita juga ada kelembagaan. Ya. Kelembagaan ini dalam hal ini pemerintah, ya, pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Jadi kebutuhan ini, ya, bisa kita jadikan ekonomis. Ya. Di situ ada pasar pangannya, ya, baik di luar negeri atau di dalam negeri. Ya, harusnya kita cukupkan dulu di dalam negeri, ya, baru kita bisa membagikan ke luar negeri, ya, ke sekitar tetangga-tetangga kita. Ya. Jadi kalau sebenarnya konsumsi dalam negeri kita sudah tercapai, ya, itu saja dulu, ya, tanggung jawabnya. Ya, masyarakatnya kenyang, masyarakatnya juga akan menilai pemerintahnya bekerja bagus, gitu, sebagai kelembagaan, gitu. Dan tentu saja disupport, ya. Kita sebagai orang yang ada di teknologi coba mensupport ini juga, ya, melakukan pendidikan. Kalau kita di kampus nih, seperti saya ini, ya, memilih untuk melakukan peningkatan SDM, begitu. Sambil juga di sisi penelitian, di sisi pengabdian masyarakat, gitu, ya. Kami yang akademisi ini juga melakukan pengembangan teknologi, ya, untuk dapat mendukung kerangka ini, ya. Nah, ini 3 kerangka ini nih, ya. Jadi pilar, ya. Jadi kalau mau kita perjelas, ya, pilarnya ini, ya. Jadi ada aspek ketersediaan, ya. Aspek ketersediaan, kemudian ada, ya, aspek distribusi, ya, atau keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan. Aspek ketersediaan itu berarti produksi pangan itu harus bagus, ya, intensif, ya, maupun ekstensif. Ya. Kita punya lahan tuh harus dihitung dengan baik, gitu, ya. Setiap lahan yang kita punya itu bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi sebanyak apa, gitu. Dan juga kemudian, ya, aspek ketersediaan itu memudahkan, ya, mendekatkan pusat-pusat produksi kepada konsumen, dalam hal ini rakyat Indonesia, gitu. Sedangkan aspek distribusinya juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, ya. Jadi
pemerintah ini yang harus mengatur nih, ya, rantai pasok ya melalui toko tani Indonesia misalnya dengan mengembangkan e-commerce misalnya. Ya. Kemudian pengendalian pasokan pada hari-hari besar ya keagamaan di Indonesia. Monitoring harga pangan harian dan kalau ada dibutuhkan ya harus menggunakan operasi pasar ya kalau harga tidak terkendali misalnya. Dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat. Itu beberapa ininya. Ini sesuatu yang sangat gampang diucapkan tapi susah ya. Kita bisa lihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di negara kita. Ya, kemudian aspek pemanfaatannya ya, pengendalian pola konsumsi masyarakat dan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kebutuhan pangan. Jadi pola konsumsi masyarakat itu ya kita juga harus lakukan pendidikan gitu. Ya. Pola konsumsi pangan itu harus ketercukupan gizi gitu. Ya, seimbang dan aman. Ya. Bergizi ya, 2S ya, seimbang dan nyaman dan aman ya gitu. Dan hati-hati juga ya, kita juga harus berikan tuh kepada masyarakat kita ya, pada terutama anak-anak kita nanti ya sebagai generasi penerus. Ya, mengkampanyekan anti pemborosan dan ya food waste ya, jadi buang-buang makanan. Ya, saya suka prihatin ya melihat orang-orang di sosial media yang bikin konten membuang-buang makanan ya, itu banyak ya ditemukan ya konten-konten seperti itu. Ya, beli banyak dia habiskan ya, dia bikin permainan-permainan yang suatu yang pemborosan gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu tuh ya kalau ada 1 juta orang yang melakukan itu ya lihat saja ya. Nah, teman-teman juga boleh mengukur tuh berapa makanan sisa dari restoran-restoran cepat saji yang ada di Indonesia aja. Jangan di Indonesia lah, taruh di satu kota misalnya di Depok saja atau di Jakarta saja. Coba sekali-sekali cari ya gitu. Seberapa banyak tuh ya food waste ya, jadi pemborosan yang terjadi, orang tidak menghabiskan makanannya. Bahkan sekarang orang minum pakai air aqua gelas misalnya ya, air mineral gelas apapun mereknya gitu ya, dibuka diminum sedikit tapi tidak dihabiskan. Itu juga salah satu pemborosan ya. Dan juga mendorong pemanfaatan bahan baku lokal dalam industri pangan. Bahan baku lokal yang ada ini kita banyak sekali ya, keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita ya. Nah, yang paling terakhir itu ada peraturan presiden tahun 18/2020 ya, yang hitam agak gelap ya, bukan hitam sih, maksudnya biru ya, biru apa ini namanya, biru toska yang paling gelap itu adalah program prioritas, sedangkan yang pinggirannya itu tebal, sedangkan dalamnya toska muda ya, itu adalah kegiatan-kegiatan dari program prioritas. Ya, kegiatan ya. Silakan bisa dilihat di situ. Nomor 3 dan 4 itu peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Itu program prioritasnya. Bagaimana supaya aksesnya bisa cepat ya, peningkatan ketersediaannya ya, kemudian kualitasnya juga meningkat ya dalam pengkonsumsian pangan ya. Pertama, SDM pertanian dan kepastian pasarnya harus ditingkatkan ya, lihat nomor 3. Dan nomor 4-nya lihat peningkatan produktivitas ya, keberlanjutan sumber daya pertanian ya. Ini keberlanjutan ya, berarti kan harus ada perencanaan ya. Terus lihat kata-kata terakhirnya, digitalisasi pertanian. Digitalisasi pertanian artinya ya menggunakan teknologi informasi ya sekarang ini ya. Dan itu adalah di bagian Gunadarma salah satunya yang mengambil peran ya.
Begitu ya. Silakan baca yang 1, 2, dan 5-nya ya. Silakan baca sendiri dan coba lihat ya, kita bisa ya meningkatkan semuanya dengan teknologi informasi ini. Kita sebenarnya bisa meningkatkan semua aspek yang ada di sini. Ya, 1, 2, 5 ya, 3 dan 4 juga bisa kita tingkatkan di sini dengan berbantuan akses ya. Nah, memang ini ada beberapa catatan tentang apa? Tantangannya ya. Tantangan itu bisa dilihat dari permintaan, sedangkan permintaan atau demand ya, atau kita bisa lihat dari sisi supply-nya ya, atau dari penyediaannya ya. Demand-nya itu apa? Penduduknya besar kita. Sekarang udah mencapai 270-an ya, bukan 258 lagi. Pola konsumsi pangan juga ya, jadi lebih beragam sekarang. Ya. Jadi harus pola konsumsi itu juga jadi apa istilahnya? Jadi harus yang kita pertimbangkan. Ya, kita ini pemakan nasi, jadi nasi harus selalu ada, misalnya gitu. Atau mau dirubah pola konsumsinya, tidak semudah itu ya. Kita udah makan biasa. Ya. Kita udah makan roti banyak aja ya, makan croissant ya, croissant ya bahasa Inggrisnya ya. Makan udah banyak, tetap aja kita cari nasi setelah itu ya. Jadi ada pola-pola yang sulit dirubah oleh masyarakat ya, tapi memang kita perlu juga sih ya mencoba ya. Kemudian juga ada akses pangan ya terhadap demand ini ya. Akses pangan itu tidak merata ya, bisa jadi dia karena miskin tidak bisa beli makanan, atau daerahnya tidak terjangkau, terpencil, jadi dia tidak dapat pasokan makanan yang cukup ya. Dan kemudian ada juga masalah gizi, yaitu tantangannya ya, gizinya kurang atau ya stunting ya, stunting kalau gizi kurang ya, atau gizinya lebih, obesity ya, obesitas kebanyakan, kegemukan ya. Makanya ini tantangan harus dihadapi supaya kita bisa aman ya melakukan peningkatan permintaan pangan ya dalam jumlah, dalam keragaman gitu kan, dengan mutu ya, dengan gizi ya, dengan aman gitu kan, dan tentu saja sehat, menyehatkan gitu secara berkelanjutan. Itu demand ya, berhubungan dengan demand. Kemudian ada yang berhubungan dengan supply, bagaimana tantangan itu bisa mengganggu supply makanan yang ada. Ya, bisa juga dampak dari perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu membuat waktu bertaninya menjadi bergeser misalnya. Ya, tidak semua tanaman bisa sepanjang tahun terus proses itu berlangsung. Ada tanaman-tanaman yang harus ditanam ya. Setelah itu lahannya harus diistirahatkan ya, baru bisa tanam lagi sekian bulan selanjutnya dan seterusnya. Kalau di Indonesia ya dampak perubahan iklim. Sebelum COVID tuh ya iklim udah mundur terus ya. Tapi alhamdulillah ya ada hikmahnya juga COVID ini sehingga pergerakan manusia di seluruh dunia berkurang sehingga kemudian iklimnya kayaknya sekarang udah mulai asik lagi ya. Saya tinggal di Bogor ya, beberapa saat yang lalu saya bisa melihat kabut di pagi hari. Ya, suatu yang jarang di kompleks saya tuh ya. Di kota Bogor gitu. Ya, kabut tebal. Dan ini kabut seger ya, itu yang saya pernah rasakan dulu waktu saya masih kecil. Ya. Nah, itu contohnya mungkin ya, perubahan iklim ini juga perubahan waktu tanam akhirnya gitu. Kalau perubahan waktu tanamnya berarti waktu panennya juga ikut berubah gitu. Artinya suplai akan terganggu tuh. Ya, gitu. Kemudian juga petaninya nih, skala usaha taninya ya, kebanyakan skalanya kecil ya, dan terjadi konversi lahan menjadi perumahan yang sangat banyak. Petaninya jadi punya lahan cuma kecil-kecil akhirnya. Jadi perumahan semuanya. Perumahan yang nggak ditinggalin sama orangnya. Kadang-kadang ya. Itu juga bentuk mubazir, padahal dia sudah mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Perumahannya nggak ditinggalin sama dia. Hanya untuk investasi katanya.
Ya, investasi apa itu ya? Artinya mengganggu ketahanan pangan akhirnya secara tidak langsung. Ya, investasi itu di anak ya bagusnya. Ya. Jadikan anak-anak cerdas, anak-anak jadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Kemudian ada apa nih? Ya, losses and waste. Ya, supply ini terpaksa terganggu gara-gara pemborosan yang tinggi. Ya. Kehilangan udah jadi tapi tidak dimakan dengan baik. Nah, jadi tantangan ini bagi apa? Bagi peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan, ya. Nah, itu lihat. Dan kalau kita lihat Departemen Pertanian, ya, yang mengurusi masalah pangan, ternyata dia mengurusi tanaman pangan yang produksinya mengandung karbohidrat serta protein yang menjadi sumber makanan bagi manusia Indonesia, ya. Ini kita Departemen Pertanian yang kita ngomongin. Kemudian juga ada tanaman hortikultura, ya, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Tanaman hias juga untuk memberikan kesehatan mata dan kenyamanan bagi hidup kita, ya, salah satunya itu. Kemudian juga ternyata ya di pertanian ini ada peternakan, gitu. Ya, mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak. Gitu. Termasuk di sini saya nggak tahu masuk nggak ya, itu perikanan darat ya, perikanan darat. Apakah masuk atau tidak ya, saya nggak paham itu. Ya. Harus lihat ada dinas perikanan dan kelautan kelihatannya kalau hubungannya dengan ikan ya. Itu juga tanaman, bukan tanaman ya, kalau ikan mah protein ya, sumber protein makanan manusia juga sehari-hari. Dan juga tugasnya di Departemen Pertanian adalah melakukan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sampai ke pemasaran, ya, bukan sebagai pedagangnya sih kelihatannya ya, mungkin dia sebagai apa, yang membuka ya komunikasi ke pasar-pasar yang lebih luas lagi, ya, jadi begitu kira-kira. Dan bagaimana ya peran inovasi digital sekarang terhadap pertanian dan peternakan tadi, ya, harusnya bisa meningkatkan efisiensi, ya. Jadi, apakah nanti pakai Internet of Things, apakah pakai drone, ataukah pakai sumber-sumber ya atau peralatan-peralatan teknologi canggih lainnya, ya. Dan juga bisa meningkatkan investasi, ya. Ya, jadi terutama bagi petani-petani ini investasinya gitu, ya. Jadi kebanyakan juga sulit tuh ya dapat pinjaman atau dapat investasi modal. Karena pertanian ini juga kalau kita cuma mengandalkan alam misalnya, ya, nunggu hujan ya airnya gitu misalnya, itu akan sulit kita ya memprediksi. Makanya akhirnya pertanian menjadi sesuatu ketidakpastiannya tinggi. Jadi orang mau investasi juga nggak berani gitu. Ya, nah sekarang di masyarakat udah muncul crowdfunding atau ya pinjaman-pinjaman antar kelompok-kelompok ya yang berbagi modal gitu ya, berbagi modal untuk menumbuhkan tanaman, memelihara tanaman sampai akhirnya menghasilkan. Ya, jadi harapannya inovasi digital itu akan karena unsur ketidakpastian yang terjadi itu semakin menurun, maka investasi ya menjadi lebih banyak karena orang melihat kepastian ya dalam tanda kutip. Wah, ini jelas nih kalau saya tanam bibit segini nanti panennya segini nih gitu. Dan petani bisa mewujudkan itu ya dengan bantuan teknologi dan keikhlasannya ya gitu. Katanya emang kalau petani itu harus ikhlas juga ya, ternyata nggak bisa. Karena yang ini kan adalah makhluk hidup. Saya mulai berinteraksi dengan smart farming ini ya atau smart agriculture ini memang di tahun 2021 ini ya. Beberapa kali saya mengikuti ya fokus discussion group FGD ya dengan ahli-ahli pertanian, profesor-profesor pertanian. Ya, saya mendapati memang
Teknologi ya teknologi, tetapi sentuhan-sentuhan antar makhluk hidup, ya, antara petani dengan tanaman-tanamannya itu ada sentuhan, apa istilahnya, sentuhan sebagai sesama makhluk Tuhan. Gitu. Ya, makanya harus ada komunikasi spiritual antara petani sama yang dia tanam. Gitu. Ya, ini juga salah satunya ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan, ya, banyaknya platform yang digunakan, maka petani-petani harus mulai menyadari, gitu, ya, bagaimana menjual, saya bisa juga jual nih lewat pasar online daripada dia terjebak misalnya di dalam proses ijon yang banyak terjadi, ya, karena memang petani nggak punya dana, akhirnya dia jual, saya jual sekarang, nanti kalau panen segini gitu ya. Jadi namanya sistem ijon akhirnya. Dan 4 itu meningkatkan akses ke pasar. Dengan adanya inovasi digital, maka petani bisa langsung masuk akses ke pasar. Gitu. Ya, ini kemudian juga ada program gitu ya, perbaikan sistem logistik pangan nasional ya. Jadi ini salah satu inovasi digital juga ya, bagaimana kemudian ya dia bisa melakukan peningkatan produksi di wilayah yang defisit, kemudian melakukan perbaikan sistem distribusi, ya, kemudian juga memperjelas kelembagaan ya distribusi pangan, dan keempat itu adalah peningkatan konsumsi pangan lokal. Ya, lokal itu artinya nggak selalu harus beli makanan dari pulau lain misalnya, ya. Orang Kalimantan harus beli ke Jawa gitu, pangannya nggak harus, tapi bisa di kawasan lokal, bisa bikin sendiri di Kalimantan, ya. Kemudian ya dengan penelitian yang bagus, karena tentu saja keadaan tanah, keadaan lingkungan yang ada di Pulau Jawa atau di setiap pulau yang ada di Indonesia akan berbeda satu sama lain. Ya, nah itu. Jadi pengembangan sistem logistik pangan nasional. Jadi ketersediaan pangan itu bisa kita atur. Itu tantangan besarnya, ya. Jadi itu ya sebagai latar belakang. Makanya kemudian kita harus melakukan suatu smart farming atau smart agriculture. Ya, jadi di Indonesia ini kita punya kesempatan besar ya mengembangkan smart farming. Mungkin kita agak terlambat dari masyarakat dunia lainnya yang sudah mengembangkan ini lebih dahulu. Mereka mengembangkan ini karena mereka memang tidak mungkin mereka itu tanpa bantuan teknologi yang cerdas mereka bisa menghasilkan gitu. Ya, bahkan di Belanda saja sudah ada ya greenhouse yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman tropis. Padahal mereka hidupnya di wilayah subtropis kan. Ya, dia bikin satu greenhouse yang besar yang suhunya, cahayanya, ya, dan berbagai aspek yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh itu bisa dibikin artifisialnya, ya, gitu. Ya. Kalau lihat gambar di sini apa? Future farm, small and smart. Ya. Pertama, data dari pertaniannya apa saja, ya. Terus kemudian monitoring kesehatan dari hewan-hewan di situ. Testing cows. Testing cow itu mencatat atau melakukan monitoring terhadap hewan-hewan, ya. Kemudian dia menggunakan smart tractor itu misalnya, ya. Dia menggunakan GPS misalnya, bikin optimalisasi rute, ya, perencanaan rute, ya. Kemudian juga dia bisa mengurangi ya erosi pada tanah, dan kemudian sampai dia bisa melakukan penghematan bahan bakarnya. Smart Tractor, ya, Departemen Pertanian, Balai Besar Mekanika Pertanian juga banyak ya menciptakan Smart Tractor. Nanti kita lihat di pertemuan yang kedua, ya, gitu. Terus ada Fleet Agribot, ya, jadi robot
untuk memotong, ya, untuk menyemai ini, ya, menyemai tanaman gitu ya. Kemudian crops itu menanam ya, menanam ya, kemudian untuk menyemai benih misalnya, untuk kasih pupuk misalnya ya, sampai dia panen ya. Fleet of agribot ya, robot yang punya kemampuan ya melakukan aplikasi microdot gitu ya. Jadi istilahnya apa? Memberi pupuk tapi sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Jadi nggak di apa gebiar ubiah gitu ya. Ya, satu tanaman kita pakai porsi pupuk segini lalu kita semprot semua tanaman yang ada di situ. Enggak. Tapi dia akan menyemprot tanaman-tanaman yang terdeteksi stunting. Ya, tanaman nggak ada yang stunting. Tanaman yang kurang gizi, ya, kurang dapat nutrisi misalnya. Ya, gitu. Dia juga pakai survei drone segala di sini. Ya, untuk melakukan mapping, untuk melakukan macam-macam ya. Terkait dengan keadaan pertanian atau perkebunannya. Semua proses itu ada di farming data ya. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi ini adalah teknologi ya di era industri 4.0 untuk pengembangan pertanian modern. Jadi boleh kita sebut itu ya, smart agriculture atau smart farming. Ya, sering juga disebut dengan pertanian 4.0. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari definisinya ya, definisi dari smart farming, smart agriculture. Nah, saya pernah ikut ya di dalam satu pertemuan diskusi ya di webinar ya, salah satu profesor dari IPB dia tidak menggunakan smart agriculture gitu. Karena dia masih mempertimbangkan ikan dan yang lainnya ya, peternakan dan lainnya. Dia pakai namanya agri maritim ya. Smart agri maritim gitu. Ya, jadi tanaman dan peternakannya di agri, maritimnya berhubungan dengan perikanan ya. Di peternakan pertanian, peternakan dan perikanan disebut dengan smart agri maritim ya, gitu. Itu juga ada istilah lain lagi ya, itu dari IPB itu istilahnya. Saya pernah disampaikan oleh salah satu profesornya di sana. Jadi yang namanya smart farming itu melibatkan tidak hanya mesin untuk memonitor dan mengoptimalkan proses produksi pertanian, tapi juga ya lihat, dia tidak hanya mesin untuk proses produksi pertanian, ya, tapi juga mencakup semua kegiatan dalam pertanian. Jadi kegiatan dalam pertanian tuh nggak hanya untuk produksi pertaniannya aja, tapi sebelumnya apa, misalnya perencanaan lahan, misalnya mau perencanaan mau nanam apa di bulan apa gitu kan, itu mulai dari awal tuh. Baru nanti sudah rencana, maka kita lakukan proses produksi pertaniannya kan, proses produksinya. Nanti setelah proses produksi selesai, maka harus ada post production dari pertanian, atau sering disebut dengan istilah kegiatan-kegiatan pasca panen. Ya, jadi smart farming itu, smart agriculture itu tidak hanya bicara pada proses produksinya, tetapi lebih jauh lagi dari hulu sampai hilir, dari perencanaan pertanian, ya, produksi pertanian sampai post productionnya, ya, atau pasca panennya, ya, pemasarannya, penggudangannya gimana, ya. Jadi secara luas kayak begitu, ya, yang namanya smart farming, ya. Nah, kemudian ada istilah lain di sini yang disebut dengan precision farming, ya. Nah, precision farming ini sebenarnya boleh kita batasi untuk melakukan produksi tadi, produksi dalam pertanian. Ya, jadi di sini memang kan konsep pengelolaan, ya, berarti produksi ini, produksi pertanian. Ya. Jadi menggunakan teknologi digital untuk memonitor dan mengoptimalkan proses produksi pertanian. Ya, itu menurut
Eropa ya 2019. Kita bisa lihat nih yang namanya precision farming ya, terdiri dari 3 macam ya, application, data collection, dan interpretation ya. Application ini apa yang dia kerjakan di situ ya. Application tuh mulai dari ada 3 utama di dalam produksi pertanian. Yang pertama adalah pembenihan dan penanaman ya, sow. Kemudian fertilize, pemupukan. Kemudian protect itu adalah melindungi ya dari apa? Dari ancaman-ancaman hama misalnya ya. Itu semuanya dipantau oleh teknologi, aplikasinya secara umum ya gitu. Memproteksi itu apa aja kegiatannya, melakukan pemupukan juga apa saja kegiatannya, itu ada macam-macam pendekatan atau teknik ya atau metode. Nah kemudian juga yang namanya precision farming itu juga melakukan data collection di situ. Data collection itu artinya ya misalnya melakukan memetakan kondisi tanaman, ya. Ini kurang nutrisi, ini. Jadi bisa dilihat ya menggunakan drone atau menggunakan alat-alat lain ya, kamera jauh, secara jauh, kamera yang memantau setiap lajur misalnya ya, secara otomatis dia akan menilai gimana kondisi tanaman yang ada di sana, kemudian dilakukan mapping di sana. Pemetaan. Bukan hanya kondisi tanaman, tetapi juga kondisi tanah, tapi juga membuat kondisi tanah ya, dan juga tanahnya sendiri, wilayahnya di sekitar mana gitu ya. Sampai yield map ya, jadi kondisi panen ya, panennya itu mana wilayah sudah panen, sehingga kemudian dia harus disiapkan lagi tanahnya ya. Sow itu disiapkan juga termasuk penyiapan tanah di situ. Nah, dari data collection yang ada ini, kemudian di interpretation. Nah, inilah disebut dengan precision-nya. Ya, jadi ada satu sistem cerdas yang menginterpretasi map yang sudah diambil, ya, keadaan ini, ya. Jadi semua hasil data collection itu kemudian diintegrasikan, dibikinlah model tanamannya, ya, model sistem tanahnya, gitu. Kemudian diciptakanlah yang namanya treatment map, sehingga setiap siklus pertanian dilakukan, ya, siklus produksi pertanian dilakukan, dia bisa membuat treatment map yang mengarahkan ke optimalisasi ya kegiatan-kegiatan produksi tersebut, sehingga keuntungannya menjadi lebih besar. Ya, itu precision farming. Jadi ada istilah lagi ini namanya precision farming. Ya. Jadi ada kadang juga disebut dengan precision agriculture. Ya. Nah, precision agriculture ini ya bisa dilihat di situ siklusnya. Ya. Siklusnya itu adalah ilmu yang ada di teknologi informasi. Ya. Coba lihat di situ. Ya. Machine learning. Ya. Pesawat tanpa awak, UAV, ya, hiperspektral sensoristik, ya, itu ada satu kamera ya yang punya jangkauan hiperspektral di sana, ya, nanoteknologi, coba, radar atau lidar, ya, itu juga teknologi di sini ya, di teknologi kita ya yang kita pelajari di sini, ya, GIS misalnya. Photogrammetry, image processing, phenotyping, dan seterusnya. Jadi, precision farming ini berhubungan dengan produksi pertanian, ya. Jadi, teknologi itu mendukung produksi pertanian, sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang presisi tentang kegiatan di pertanian di lahan, sehingga proses kontrol di kegiatan itu dapat dilakukan secara tepat waktu. Nah, jadi itu, ya. Jadi bisa kita ini nih ya, kalau mau dipisah-pisah gitu ya, mau kita coba jangkauannya kita pisah-pisah sedikit gitu. Walaupun itu sebenarnya sama-sama aja. Ya. Jadi kalau smart agriculture itu
secara luas artinya pertanian dengan ciri pemanfaatan teknologi, ya, teknologi informasi, ya, misalnya artificial intelligence, robotika, IoT, drone, blockchain, bahkan big data analitik untuk menghasilkan produk unggul, presisi, efisien, dan berkelanjutan. Nah, itu ya secara umum smart agriculture. Ya. Nah, kalau mau dijabarkan lebih detail, ya, yang namanya smart agriculture ini, nomor satunya itu ya smart agriculture on farming. Nah, on farming ini adalah precision agriculture, bagian dari precision agriculture. Jadi precision agriculture bagian lah, boleh kita bilang bagian dari smart agriculture, tapi boleh juga dibilang sesuatu yang lain juga, ya. Tapi dia ada di dalam siklus, ya, pengembangan agriculture, ya. Nah, kalau siklusnya itu on farming, ya, jadi berhubungan dengan segala kegiatan proses produksi pertanian, ya, dimulai dari menghasilkan bibit benih unggul, ya, berbasis bioinformatics misalnya, pengendalian hama terpadu dengan AI, pemupukan presisi, memupuk hanya yang kurang gizi misalnya, penggunaan smart traktor, penyemaian benih dengan robot, itu on farming, ya, pertanian presisi, ya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan off farmingnya, nah itu lebih luas lagi, di bagian dari smart digital, smart agriculture juga, sistem logistik pertanian secara digital, ya, bisa dipakai itu teknologi blockchain, ya, supaya transparan dan rekam jejak aliran produk pertanian dari hulu sampai hilir bisa kelihatan dengan jelas, sehingga dapat dikontrol satu sama lain, ya, dengan menggunakan aplikasi digital pada subsektor of farm, ya, yang membantu pemasaran, penelusuran rantai distribusi, ya, yang berhubungan dengan off farming. Jadi ini bukan kegiatan pertaniannya, tapi kegiatan-kegiatan pendukung pertanian, ya. Dan yang ketiga dikhususkan pemasaran digital, itu saya masukkan lagi ke pemasaran precision agriculture, ya, karena kita memanfaatkan marketplace digital, non digital, kanal-kanal website atau sosial media yang membutuhkan kepastian, ya, kepastian dari produk-produk tersebut, sehingga harus presisi itu, ya, antara apa yang dihasilkan petani sama yang bisa dijual, gitu, ya. Nah, itu kira-kira. Kalau ngelihat perkembangannya, ya, ini ada di industri 4 sekarang, ya. Sisi industri di sana, ya. Industri 1 mekanisasi, industri 2 tentang kelistrikan, industri 3 tentang elektronik sampai mikroelektronik, ya. Information teknologi itu muncul di industri 3, ya. Begitu masuk mikroelektronik bahkan nanoelektronik, ya. Kemudian kita sekarang ada di industri 4 di mana intelligence atau kecerdasan ada di mana-mana. Industri 4 itu, ya, ada AI, ada IoT, ada big data, ya, ada robotics, ya. Nah, kita lihat agriculture, ya. Agriculture mulai dari manual, pekerjaan manual, atau menggunakan hewan-hewan, ya. Agriculture 2 sudah mulai pakai traktor, ya. Ada fertilizer, ya, pemupukan, juga masih menggunakan pestisida. Agriculture 3 sudah ada monitoring lahan dengan baik. Ada guidance system untuk melakukan pemantauan. Ya, artinya sudah mulai ada monitoring yang baik di sini, ya. Jadi agriculture 3 itu adalah salah satunya adalah precision farming tadi, ya. Ketika akademik dan industrial group, ya, mencoba, ya, bergabung untuk menciptakan precision agriculture, ya. Kemudian agriculture 4, ya, menggunakan autonomous farming, ya. Ya, ini otomatis, ya, melakukan pertanian sistemnya, gitu. Terus food supply, ya, ubiquitous agriculture sensing. Nah, jadi itu kira-kira kita ada di mana nih Indonesia nih? Oh, masih di agriculture 1, ya.
atau di 2 lah mungkin. Ya, sekarang kita mencoba jadikan 3, bahkan kalau bisa lompat ke 4 gitu. Ya. Nah, ini juga ya, perhatikan. Yang namanya pertanian 4 atau smart agriculture tadi, atau yang disebut dengan agri maritim tadi, kata orang IPB, itu kita bisa apa namanya, gambarkan ya, dari sawah sampai ke piring makan. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan ke piring makan, ke garpu ya, mereka makannya pakai garpu sih. Kalau kita mah kadang-kadang nggak pakai apa, sendok bahkan ya gitu. Jadi memang yang namanya smart farming itu adalah solusi rantai pasok ya. Solusi rantai pasok mulai dari manajemen pertaniannya ya. Ya itulah yang namanya tadi precision farming ya. Jadi semua yang dilakukan dalam produksi pertanian. Kemudian setelah dipanen, panennya juga menggunakan teknologi tersendiri. Ya. Langsung dibayar oleh truk-truk yang datang. Ya. Jadi apa yang dipanen langsung dimasukkan ke warehouse ya. Dan pembayaran bisa selesai di sana gitu. Farmer cash ya, transaction ledger. Itu di harvesting selain kegiatan panennya sendiri gitu. Ya, jadi ada transaksinya juga gitu. Nah, kemudian setelah selesai dipanen maka ditaruh di gudang. Proses gudang itu kemudian ya macam-macam ada pengolahannya. Ya. Pengemasannya lah, pengolahannya lah, kalau memang harus ada proses-proses supaya tidak cepat busuk atau tidak apa, misalnya di sinilah dilakukan di warehouse sampai kemudian dikemas ya, sampai kemudian dikasih kode ya untuk kemudian dikirim berdasarkan order dari para customer-nya ya. Jadi ada manajemen customer order di sana. Ya, lalu di shipping sampai di shipping. Jadi itulah akhirnya sampai ke konsumen tuh nanti di ujungnya setelah sampai ke tempat-tempat penjualan. Ya. Jadi itu ya smart farming. Nah, sekarang ya apa yang kita lakukan? Nah, gitu. Ya, jadi pertanyaannya bagi kita di sini ya, kita sudah melihat gambaran ya. Itu baru secara definisi aja ya. Ada tantangan-tantangan yang kita harus hadapi ya dalam proses ini ya, menyiapkan SDM terutama ya. Saya jadi semangat ya setelah mengetahui kesempatan yang sangat besar bagi orang-orang yang ada di teknologi informasi untuk beremerging ya, itu teknologinya bersama agriculture ya. Gunadarma sendiri sudah punya lab raksasa yang namanya UG Technopark ya, untuk bisa melakukan proses-proses yang berhubungan dengan smart farming. Bahkan smart agriculture-nya udah disediakan di sana. Ya. Jadi itulah mungkin materi yang ingin saya sampaikan hari ini ya.